Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 1. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami boleh menikmati hari yang baru di mana Tuhan janjikan pemeliharaan, penyertaan dan pertolongan-Mu. Ajar kami hidup dalam kebenaran-Mu, semakin hari semakin takut akan Tuhan. Melalui renungan biarlah kami semakin memahami kehendak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi ini terambil dari Matius pasal 4 ayat 1. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kata dicobai dari terjemahan parestenai, dari kata dasar pairo atau pairasmos yang memiliki arti mencoba atau berusaha untuk menguji atau untuk menggoda atau menempatkan seseorang untuk menguji sesuatu atau mengetahui dengan pengalaman. Jika berhubungan dengan Alkitab, maka menguji adalah menguji seseorang atau mencoba seseorang untuk mengetahui apakah ia tekun melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjanjian lama mencoba memiliki arti untuk mengetahui mampu atau tidak mampu. Dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 39, lalu Daud mengikatkan pedangnya dari luar baju perangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, "Aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya." Kemudian ia menanggalkannya. Saudara-saudara, kata mencobai jika dihubungkan dengan Tuhan Allah, maka memiliki arti pencobaan atau ujian digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketaatan seseorang untuk melakukan kebenaran atau menguji kesetiaan dan menguji kemurnian imannya. Dalam Kejadian 22 ayat yang pertama, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham," lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Setelah semuanya itu, yaitu setelah doanya didengar, di mana Abraham dan Sarah memiliki anak Ishak, maka Tuhan menguji atau mencoba Abraham untuk mempersembahkan Ishak menjadi korban persembahan bagi Tuhan Allah di Gunung Moria. Dan Abraham bersedia melakukan itu, tetapi pada waktu ingin mempersembahkan anaknya, maka Allah menyediakan domba jantan. Tuhan Allah berfirman dalam Kejadian pasal 22 ayat 11-13. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Saudara-saudara, dalam perjanjian baru Tuhan Yesus dicobai iblis dalam Matius 4 ayat 1-11. Yesus menghadapi pencobaan dengan berpegang pada firman Tuhan, dan Yesus menang atas pencobaan itu. Jika Allah menguji, berarti untuk mengerti kesetiaan ketaatan akan kebenaran atau menguji untuk memurnikan imannya. Tetapi iblis mencoba untuk menjatuhkan manusia untuk melanggar kebenaran firman-Nya. Saudara-saudara, dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6-7, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan." Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang telah jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus
menyatakan dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus saja dicobai, siapakah kita ini kalau tidak mau dicobai? Daud berkata dalam Mazmur 26 ayat yang kedua, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobailah aku, selidiki batinku dan hatiku." Saudara, Tuhan mengerti sejauh mana kekuatan kita, sebab Dia tidak mencobai melebihi kekuatan kita. Rasul Paulus meneguhkan mereka yang dicobai dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, Yakobus memberikan pengharapan dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas renungan pagi ini. Meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.